selamat datang di channel Arvina Hesti. Balik lagi sama aku Arvina. Sebelum kita mulai, aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi semua teman-teman umat muslim yang sedang menjalankan. Oke, hari ini aku mau sharing sedikit tentang cara merawat bayi. Jadi disclaimer dulu ya teman-teman, sebenarnya aku tuh lulusan perawat, cuman aku tidak expert di bidang ini. Jadi silakan teman-teman kalau mau mengaplikasikan ke anaknya, dilihat dulu kondisi anaknya, kan setiap anak beda-beda ya, dan bisa juga dikonsultasikan kepada dokter gitu. Aku hari ini mau ngebahas 4 macam ya, yaitu cara ngebersihin mata, cara ngebersihin hidung, cara ngebersihin mulut, sama cara ngebersihin telinga. Ini cara yang sudah aku praktikkan sejak adik baru lahir, jadi umur 0 hari itu udah aku praktekin gitu. Dan pertama aku mau share itu cara ngebersihin mata bayi. Nah, sebelumnya kondisi anak aku tuh alergi terhadap sesuatu ya. Jadi nggak tahu kenapa waktu lahir itu dia ternyata punya alergi, yaitu alergi deterjen rumah sakit, sehingga matanya itu belekan terus. Jadi dari pertama dia lahir sampai hari ke seminggu itu dia belekan terus. Habis itu dia sembuh sampai aku periksain ke dokter. Beberapa minggu kemudian itu belekan lagi. Nah, ternyata kata dokternya itu masih aman, itu karena alergi dedeknya. Jadi kan kalau misalnya bayi baru lahir itu tuh ketahanan tubuhnya tuh istilahnya belum sempurna gitu ya. Jadi memang riskan banget kena alergi sesuatu. Jadi kulit adik itu juga sensitif, kemudian dapat keturunan dermatitis atopik dari aku, dan itu juga kata dokter aku ngefek ke belekan terus itu. Jadi yang selama ini aku lakukan itu tidak memberikan obat apapun, karena dia memang benar-benar masih bayi ya, masih newborn. Tapi memang aku rajin bersihin matanya. Ngebersihinnya bisa sebelum mandi atau bisa setelah mandi sih bebas, tapi yang penting itu dibersihin ketika dia belekan. Sekarang sih walaupun nggak belekan, mata dede itu masih aku bersihin sehari 2 kali gitu. Nah, untuk ngebersihin mata dede, kita siapin cotton ball dan air hangat matang. Ini cotton ballnya udah aku masukin di air hangatnya. Nah, sekarang sebelumnya kita cuci tangan terlebih dahulu. Cotton ballnya kita peres-peres seperti ini biar pipih dan nggak terlalu basah. Nah, setelah dipipihkan, usapkan satu sisi cotton ball untuk satu mata dari arah dalam dan keluar. Untuk ini kita butuh 2 cotton ball ya teman-teman, biar bisa diulang sampai mata dedek bersih. Kemudian jangan terlalu ditekan ya, cukup diusapkan saja. Fungsi ngebersihin mata ini cuma untuk membersihkan saja, jadi tidak untuk mengobati sakit. Jadi kalau misalnya teman-teman anaknya ada yang sakit mata, mending langsung dikonsultasikan ke dokter ya, jangan cuma dibersihin aja gitu. Boleh sih dibersihin tapi jangan menganggap cara ini tuh untuk mengobati mata anak teman-teman gitu. Yang kedua, aku mau nge-share tentang cara ngebersihin hidung atau ngambilin upil bayi nih. Nah, ini aku juga sempat bingung nih, gimana cara ngambil upil, dan ternyata bayi itu udah banyak upilnya nih numpuk, apalagi kalau udara di rumah kita agak kotor, nggak pakai AC atau air purifier, itu otomatis upilnya juga banyak. Nah, dede bayi ini tuh belum bisa ngambil upil sendiri gitu kan. Jadi kita sebagai orang tuanya harus bisa ngeluarin upil itu. Nah, yang aku share kali ini adalah cara simple buat ngeluarin upil. Yang aku maksud upil di sini tuh kotoran hidung yang kering ya. Jadi bukan hidung tersumbat atau bukan ingus gitu ya. Jadi ini cara aku buat ngeluarin upil atau kotoran hidung yang udah kering gitu. Biar dede itu nafasnya juga lancar, nggak ada sesuatu yang menghalangi hidungnya gitu. Untuk membersihkan hidung, kita butuh cotton bud baby, air hangat matang, dan tisu. Untuk cotton budnya aku pakai yang ukuran baby ya, yang kecil, jadi bukan cotton bud seperti orang dewasa. Untuk mereknya sih apa aja boleh.
Pertama, pastikan tangan kita bersih dengan cuci tangan. Setelah itu, pilih waktu di mana anak sedang tenang atau nggak rewel. Kemudian kita lakukan pijatan lembut dari arah pangkal hidung ke bawah ya. Ini fungsinya untuk mengeluarkan kotoran hidung yang ada di pangkal hidung. Ini adalah salah satu upaya yang bisa kita lakukan agar kita tidak memasukkan cotton bud terlalu dalam. Karena jika terlalu dalam, khawatir nanti kotoran hidungnya akan terdorong ke dalam. Setelah kita basahi cotton bud, kita mulai untuk mengambil kotoran hidung yang terlihat saja. Jadi bukan dipaksakan untuk masuk ke dalam ya teman-teman. Pastikan kita melakukannya dengan sangat hati-hati agar kita tidak melukai hidung anak kita. Hentikan jika memang anak sedang tidak kooperatif atau rewel. Untuk teman-teman yang masih merasa kesulitan, kita juga bisa gunakan bedong untuk mengimobilisasi sementara anak kita. Jadi biar tidak terlalu banyak gerakan. Yang ketiga, aku mau sharing tentang cara membersihkan mulut bayi atau oral hygiene. Nah, ini tuh fungsinya ternyata banyak banget teman-teman. Salah satunya untuk mempersiapkan dede bayi itu nanti tumbuh gigi. Ngebersihin lidah dan mulut bayi ini aku lakuin bisa sehari 2 kali. Nah, aku pernah baca itu disuruhnya setelah minum ya, jadi kan adik tuh minum susu tuh harus langsung dibersihin gitu. Cuman aku nggak lakukan itu karena nggak tahu kenapa, menurut aku kasihan dan terlalu banyak ya kita ngebersihinnya, takutnya malah lecet atau gimana, soalnya kan mulut bayi itu juga sensitif banget ya. Jadi aku pilih waktu 2 kali sehari. Sebenarnya ada berbagai cara untuk membersihkan dan ada berbagai alat untuk membersihkan mulut bayi. Jadi teman-teman bisa cek aja atau search aja berbagai macam alat yang bisa ngebersihin mulut bayi, mulai dari newborn sampai dia 1 tahun atau sampai ada yang sampai 2 tahun juga. Ada yang bentuknya seperti sikat, ada yang bentuknya seperti stick gitu, terus ujungnya kasa gitu, ada juga. Jadi tergantung teman-teman mau pilih yang mana. Cuman di sini yang aku mau share adalah yang paling simpel dan murah, yaitu pakai kasa dan air hangat. Seperti ini caranya. Pertama-tama, pastikan kita terlebih dahulu cuci tangan, kemudian siapkan kasa steril. Untuk ukurannya ini aku pakai yang 5x5, tapi teman-teman boleh pakai ukuran apa aja. Dan untuk mereknya juga boleh pakai merek apa saja, yang penting kasa steril. Nah, ini bisa dililitkan di jari kelingking ataupun jari telunjuk. Di sini aku di jari kelingking karena menurut aku jari kelingking lebih kecil dan lebih nyaman untuk masuk ke mulut bayi. Kira-kira seperti ini cara melilitnya. Lalu kita masukkan ke dalam air hangat, kita peras sedikit dan kita bisa mulai membersihkan mulut bayi. Dengan kasa ini, selain lidah, kita juga bisa membersihkan gusi bayi, kemudian rongga mulut, bagian langit-langit, dan juga di pipi bagian dalam. Lakukan dengan hati-hati, selalu perhatikan respon bayi, jangan sampai memasukkan tangan terlalu dalam sehingga memicu refleks muntah bayi. Bisa kita ulangi beberapa kali dengan kasa yang berbeda agar mulut bayi bersih. Nah, yang terakhir aku mau share tentang cara ngebersihin telinga. Nah, untuk telinga bayi juga aku bersihin sehari
sekali aja, jadi nggak sering-sering. Kalau misalnya teman-teman ngelihat ada habis mandi nih, biasanya teman-teman ngelihat ada kotoran telinga yang keluar dari kuping, itu juga aku langsung bersihin biasanya. Dan yang aku bersihkan itu bukan bagian dalamnya atau liang bagian telinganya itu, tapi cuman di bagian daun telinga sama belakang telinga. Nah, di sini aku pakai cotton bud sama tisu sama air hangat juga gitu. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi, jangan sampai kita membersihkan telinga bayi itu sampai ke dalamnya ya, itu nggak boleh. Orang dewasa pun sebenarnya nggak boleh, jadi hanya yang di bagian luarnya aja. Kita bersihkan telinga bayi pakai cotton bud yang sudah dicelup air hangat dan juga tisu. Kita bersihkan di bagian luar telinganya aja ya, jangan sampai ke liang bagian dalamnya. Selain itu, kita bersihkan juga di belakang telinganya. Perhatikan selalu respon anak, bisa sambil kita hibur dengan mainan kesukaannya. Itu tadi video sekalian praktek ya, cara aku membersihkan atau merawat kebersihan anak aku gitu. Bukan mandiin ya, ini yang di luar memandikan bayi gitu. Nah, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Semoga juga bisa lebih memberikan pencerahan kepada ibu-ibu baru yang bingung gitu. Dan sekali lagi, aku bukan expert di bidang ini yang aku lakukan sama baby aku, dan aku sudah konsultasi ke dokter dan ini tuh aman. Jadi kalau teman-teman memang mau mengikuti cara ini juga boleh banget kalau itu sesuai sama kondisi anak teman-teman, dan ini tuh cuman ngebersihin aja, bukan mengobati. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, jangan lupa subscribe channel Arvina Hesti, kemudian nyalakan loncengnya biar teman-teman dapat video baru dari aku. Aku bakalan upload video sebisa mungkin seminggu sekali biar bisa share ke teman-teman semuanya. Follow juga aku di sosial media, follow Instagram aku di @arvinahesti. Kemudian kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like video ini biar aku semangat terus bikin videonya. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.